Bismillahirrahmanirrahim. Ada 7 macam kekeliruan seseorang dalam belajar spiritual. Pada umumnya, orang yang belajar spiritual itu menargetkan sebuah tujuan atau menargetkan sebuah tujuan akhir dari perjalanan spiritualnya. Itu kekeliruan yang pertama. Sehingga ketika seseorang merasa sudah sampai di tujuannya, itu sangat berbahaya. Karena di titik itu seseorang akan mengalami kondisi yang disebut dengan sum'ah. Kondisi yang disebut dengan ujub. Ada perasaan bangga diri karena dia sudah mencapai tujuan. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan saya sudah sampai kepada Allah, sebetulnya orang itu belum sampai kemana-mana. Karena Allah yang tanpa batas, Allah itu bukan sebuah titik akhir. Oleh karena itu maka ketika kita melangkahkan kaki di jalan spiritual, nikmati saja setiap episode perjalanan kita apa adanya. Jangan pengen cepat sampai, karena kita tidak akan sampai. Sampai kemana? Jangan pengen cepat bisa, karena kita mau bisa apa? Justru orang yang sukses belajar spiritual itu cirinya semakin tidak bisa apa-apa. Jangan menargetkan kita menjadi banyak memiliki pengetahuan. Karena begitu kita mengatakan diri kita banyak memiliki pengetahuan, berbahaya. Kita akan mulai menjustifikasi orang lain yang dianggap oleh kita tidak punya pengetahuan sebanyak kita. Jadi spiritualitas itu tidak ada tujuan akhir. Tidak ada target yang harus dicapai. Makanya orang yang menargetkan harus mencapai sesuatu, lihat saja perjalanan spiritualnya akan mengalami kebosanan. Karena dia terus menunggu untuk mendapatkan target yang dia ingin capai. Itu kekeliruan spiritual yang pertama yang sangat berbahaya, dan umumnya kalau tidak diingatkan seperti ini banyak yang terjebak di situ. Tidak ada sebetulnya tujuan hidup, tidak ada. Karena hidup itu sendiri adalah tujuan. Tidak usah menargetkan masuk surga nanti, karena sesungguhnya surga itu di sini sekarang. Dan siapa yang memikirkan masa depan dengan tujuannya, maka dia akan melupakan saat ini. Itu kekeliruan yang pertama. Dan saya banyak sekali mendapatkan keluh kesah dari para pejalan spiritual karena dia merasa seakan-akan dia belum sampai. Pertanyaannya mau sampai di mana? Sampai di sini saat ini kita tuh sudah sampai. Terima saja saat ini di sini sekarang apa adanya, sudah sampai. Mau sampai kemana? Nah, orang yang berpikir seakan-akan spiritualitas itu di masa depan, itu karena dia sedang digarap oleh ilusi pikirannya sendiri. Dan dia anggap yang sempurna itu adalah yang diciptakan oleh pikirannya, bukan yang sedang dijalani di sini saat ini sekarang. Padahal yang sempurna itu yang sedang kita jalani, yang nyata saat ini, bukan yang direkayasa oleh pikiran kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kekeliruan spiritual yang dialami banyak orang adalah
mencoba membandingkan dan menilai diri kita seakan-akan lebih baik dari orang lain. Banyak yang mencoba membandingkan dirinya lebih baik dari orang lain, lalu ketika dirinya merasa lebih baik dari orang lain, yang terjadi adalah dia mulai menilai orang lain. Bahkan lebih jahat lagi, dia mulai menghakimi orang lain. Sehingga proses penghakiman itu terjadi, yang seharusnya penghakiman itu tidak terjadi bagi seorang pejalan spiritual. Begitu ada penghakiman, dia mulai terjebak oleh benar salah. Mulai ada terjebak oleh baik buruk. Itu kekeliruan yang kedua. Kekeliruan yang ketiga yang tidak disadari adalah mencoba menghubungkan spiritualitas dengan benda, kejadian, atau hal-hal yang bersifat supranatural. Ada orang yang belajar spiritual kemudian mendapati benda-benda yang dianggap goib. Dapat merah delima, dapat keris ajaib, katanya peninggalan para leluhur, dan lain sebagainya. Itu bukan spiritual. Apalagi ketika dia menganggap seakan-akan benda-benda itu adalah benda-benda yang akan memberikan berkah dan kesaktian pada dirinya. Tidak perlu memiliki benda-benda yang semacam itu. Milikilah akhlak yang mulia, milikilah pikiran yang suci, milikilah tindakan-tindakan yang menyenangkan bagi orang lain. Itulah orang sakti yang sebenarnya. Nabi Muhammad dilempari batu berdarah. Karena beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwa beliau itu tidak mengajarkan hal-hal yang di luar natural, tidak mengajarkan hal-hal yang supranatural. Beliau mengajarkan hal-hal yang alamiah. Natural berarti alamiah. Kalau beliau berdagang, ya terkadang untung, terkadang rugi. Beliau hidup, terkadang sakit, terkadang sehat. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa beliau terjebak juga oleh hukum-hukum dunia sepanjang beliau masih ada di dunia. Jadi tidak mungkin ada orang yang melanggar hukum alam. Semakin sadar, semakin tinggi spiritualnya, justru akan semakin sadar, semakin menyatu dengan hukum-hukum yang natural. Terkadang kita sering merasa diri kita istimewa ketika mendapati sebuah kejadian, apalagi kejadian itu sesuatu yang kita inginkan terjadi. Lalu kita merasa seakan-akan keistimewaan sudah kita miliki karena kita bisa mengendalikan kejadian. Padahal yang istimewa itu adalah mereka yang sanggup menerima apapun yang terjadi apa adanya, bukan yang memaksakan sebuah kejadian. Nih. Saya mau pulang nih. Saya bisa menghentikan hujan nih. Ketika dia bertekad begitu, benar-benar hujan berhenti, padahal memang hujan ingin berhenti, tapi diklaim kejadian itu seakan-akan keistimewaan diri. Karena diri yang meminta hujan berhenti, itu sudah bukan spiritual. Itu sudah terjebak dalam kesombongan. Itu sudah terjebak pada proses pendiktean semesta, seakan-akan semesta itu harus takluk pada keinginan dia. Itu bukan spiritual. Yang ketiga, terkadang kita sering menganggap hal-hal yang supranatural itu akibat dari kemantapan spiritual kita. Itu proses pengklaiman yang semacam itu, jelas itu adalah kekeliruan spiritual. Orang yang sudah tinggi kesadarannya, sudah saja semua dia terima apa adanya tanpa ada pengklaiman atas nama kesucian
dirinya sendiri.